Roll two, scene one, take one, spill the tea. Oh ya, halo semuanya, nama saya Gretel Griselda, biasa dipanggil Gretel, dari divisi bisnis, usia 35 tahun. Halo, nama saya Muhammad Farid Mahendra, biasa dipanggil Farid. Saya dari SOC, umur saya 19 tahun. Halo, nama saya Putra Mintias, biasa dipanggil Putri. Saya dari Divisi Legal and Governance, umur saya 33 tahun. Halo, nama saya Daniel, umur 24 tahun, dari Internal Audit. Kalau dari saya dulu ya, kalau dari total experience itu saya bekerja dari tahun 2011. Jadi total kurang lebih sekitar 10 tahun. Kalau saya 13 tahun, mulai bekerja dari 2008. For me, around 3 years professionally. Kalau saya baru 5 bulan. Oke, mungkin kalau dari saya itu kan sebenarnya ada di borderline nih. Secara teknis saya masuk ke dalam generasi millennials, tapi sudah di akhir gitu, karena millennials itu kan kalau dilihat di secara textbooknya mulai dari 1980 kan, 1980 sampai 94 gitu ya. Saya kan kebetulan di 1986. Kalau di sisi working culture sih, secara general tim millennials atau generasi millennials adalah generasi yang lebih curious dibandingkan generasi yang lain gitu ya, karena mungkin kita sudah lebih diberikan kebebasan untuk asking things, belum sampai sudah bisa berpendapat secara bebas, mungkin itu lebih ke yang Z, tapi kalau yang milenial sudah mulai mempertanyakan keadaan. Kalau yang misalnya yang sebelumnya, yang X atau baby boomers itu kan baby boomers yang masih yang perang, masa-masa sulit gitu ya. Kalau yang X itu kan biasanya yang paling persisten. Kalau millennials itu yang sudah mulai ada, menurut saya agak peralihan. Dibilang rebellious, udah mulai kelihatan rebelliousnya. Dibilang bekerja di perusahaan itu sudah mulai bisa yang cuma 3 tahun, 4 tahun gitu. Sedangkan mungkin yang sebelumnya bisa orang bekerja dari mulai baru lulus sampai pensiun di satu tempat yang sama gitu. Nah, cuma at the same time, as I said, because I'm on the borderline, saya terbiasa bekerja untuk reporting ke orang-orang generasi X gitu ya. Jadi secara culture sih, I think if I can represent myself personally, it's a little bit on affected by X and Y. Kalau gue sih pribadi, karena gue kelahiran tahun 88, jadi itu udah otomatis pasti masuk ke generasi Y atau milenial. Sebetulnya sih nggak jauh beda ya sama yang Gretel bilang. Kalau untuk generasi milenial itu tuh kan mereka itu berada dalam masa kayak perkembangan teknologi tuh mulai ada. Nah, kayak misalkan generasi Y tuh kayak misalkan udah mulai ada handphone, tapi nggak terlalu yang terlalu pager. Terus juga pada masa-masa generasinya kan juga ada tuh mulai sosial media kayak Facebook, Friendster, udah mulai ada tuh. Kalau kita dulu sering chatting pun juga kita udah mulai tuh di dunia internet. Jadi kalau dibilang sih untuk generasi Y itu juga termasuk yang open minded juga sih, karena mereka itu bisa mudah beradaptasi dengan adanya perubahan dari yang mulai kita belum kenal teknologi, terus beradaptasi dengan teknologi. Jadi bisa dibilang generasi Y itu yang udah yang open minded dan bisa beradaptasi sih, gitu aja. Jadi nggak terlalu monoton dengan yang dikejar waktu atau segala sesuatu terstruktur. Bukan berarti kita generasi Y itu kita generasi pemalas, kan ada tuh kalau sekarang di internet bilangnya generasi Y itu dibilang generasi kaum perubahan atau dibilang kayak ya generasi malas deh gitu. Padahal kan sebetulnya nggak dibilang seperti itu juga gitu. Itu kan kayak stereotipnya negatifnya kan. Tapi kalau misalkan kalau dibilang dari rebahan dan segala macamnya itu, kita tuh cuma pengen segala sesuatu tuh yang free aja, yang bebas, tapi fleksibilitasnya tuh tetap ada. Itu sih kalau saya mewakili generasi Y, melengkapi dari Gretel. Nah, mungkin yang dua lagi ini kan beda generasi nih, kita berdua. Iya. Kayaknya kalau misalnya from my
standpoint ya, masih yes, flexibility makin kesini mereka lebih demand, yang makanya kita sekarang juga bisa lihat kerja tuh nggak harus in the office, right behind the desk. You can work anywhere, mau di rumah, mau di cafe. Basically as long as the jobs get done, it's done. Dia pedulinya begitu sih, dia peduli end result, they don't care about the process. Which is kalau menurutku itu bisa good and bad, ya kan, you never know. Tapi kalau misalnya dari aku sih ngerasa ya itu balik ke pribadinya masing-masing. You need to do what is right and make sure the jobs get done. Gitu sih. Oke, untuk dari generasi apa sih? Z. Kalau Z apa ya? Nggak ada, masih kecil. Iya. Ya benar tadi kata Mas Dari, pengennya simple. Betul. Habis itu seperti sekarang misalnya seneng banget bisa WFH gitu. Cuman bangun tidur langsung buka laptop, kerja, selesai kerja, absen, pulang, selesai. Itu yang emang dari sekolah pun apa yang didambang-dambangin kalian pengen kerja seperti itu. Yang lainnya itu kayak sosialisasinya itu mungkin harus ada yang bisa langsung berbaur, ada yang dia masih malu-malu, masih harus atau ikut teman-temannya lah. Kalau nggak ada teman dia diam dulu, kalau nggak disamperin dia bakal tetap diam. Nah, mungkin itu. Tapi lebihnya itu mungkin di generasi aku itu lebih ngebrontaknya itu inovasi loh. Bakal pengennya kayak gini, banyak yang berpikir mungkin kedepannya dunia ini bakal seperti ini. Tapi bagaimana caranya gitu? Nah, seperti itu. Kalau negatifnya dibilang yang tadi generasi pemalas, itu udah kalau lo cari di internet generasi milenial sama dengan pasti generasi pemalas, itu udah pasti ada tuh di internet kayak gitu kan. Dan dibilang seperti itu. Tapi tadi balik lagi gue bilang nggak semuanya kayak gitu. Dengan lo rebahan segala macam kita bisa menciptakan sesuatu yang baru kok gitu. Kita juga bisa kerja. Selain itu stereotype dari generasi ya, kalau bagi gue itu generasi yang open minded sih. Karena ya semuanya bisa beradaptasi dengan cepat. Dan zamannya kita aja dulu peralihan. Ya berarti seenggaknya kita sebagai dalam generasi yang yaitu dalam kita juga bisa beradaptasi dengan mudah sih. Terus realistis juga itu generasi kita. Kalau misalkan untuk generasi Y itu sebenarnya kalau dilihat dari balik browsing, Google dan lain-lain itu kan sebenarnya dianggap sebagai generasi yang paling self-centered. Dalam artian mereka sudah tidak perlu pusing dengan keadaan yang perang, tidak perlu pusing keadaan membangun, which is yang si X, dan juga belum kena dampak-dampak negatif secara global seperti yang si Z gitu ya, istilahnya belum terlalu banyak lah tuh gempa lah, pandemi dan lainnya. Jadi secara generasi pada saat dibesarkan itu bisa dibilang paling enak, makanya mungkin juga akhirnya kemudian paling quote-unquote paling malas gitu kan, paling self-centered in a way gitu. Cuma itu satu sisi, cuma memang kalau dilihat ya positifnya apa yang tadi saya sempat ngomong gitu, mereka juga adalah generasi yang mempertanyakan keadaan. Kalau misalnya kalau bisa nggak ribet, kenapa harus ribet? Makanya malas kan, orang malas itu kan sebenarnya adalah orang yang akan berpikir gimana caranya supaya gue nggak perlu ribet, karena gue males kalau ribet. Itu, that's the positive side ya. Makanya mereka juga yang kemudian memikirkan how to simplify things. Nah, itu positif side-nya lah gitu. Kalau untuk Z mungkin yang kayak tadi sebenarnya kalau balik lagi kalau kita lihat secara browsing itu mereka tumbuh besar dengan keadaan yang sudah sosial media yang luar biasa mendunia gitu ya. So mereka adalah generasi yang memang communal, senangnya very social dan yang tadi sempat dibilang mungkin minusnya adalah lebih me too. Maksudnya adalah kalau misalkan komunitasnya berpendapat sesuatu, mereka akan cenderung to follow the tribe gitu. Itu sih. But again at the same time ya semua plus minus sebenarnya buat kita secara pribadi generasi stereotype ini kan kadang jelek. Stereotyping kan be bad kan sometimes. Tapi at the same time juga menurut saya we need to understand more lah supaya kita bisa menempatkan posisi
dan tahu kenapa, misalnya kenapa si Bapak A bertindaknya seperti ini, dan sebenarnya pada saat kita berkomunikasi dengan generasi X, dengan generasi Y, gimana cara kita menempatkan diri lebih pas supaya lebih nyambung, supaya relationship-nya lebih bagus gitu sih. Terlepas dari tentunya personal influence itu ya juga kencang ya, maksudnya karakteristik kepribadian pasti berpengaruh juga gitu. Mungkin from my point of view, sebenarnya itu kan kalau tadi di stereotipnya seperti pemalas, mungkin bukan malas kali ya, karena kita fighting spiritnya aja yang gak sekencang zaman dahulu aku bilang. Karena kalau kita misalnya kuliah nih, zaman dulu orang kalau misalnya mau bikin paper tuh mesti ke perpustakaan. Kita ini tinggal buka laptop loh. Jadi kita nganggap semua tuh enteng dan gampang. Jadi mungkin itu yang, well, it's a blessing in disguise. Jadi jatuh-jatuhnya. Terus kalau misalnya untuk ngomong about disrespect, probably at our generation we're just more blunt. Lebih ngomong tuh apa adanya. Jadi some people might not take it easily, jadi gampang sakit hati. Tapi ya maksudnya jangan dipukul rata ya, mungkin emang dia ngomongnya terlalu kasar, tapi as long as ada poinnya di situ, say emang some people mesti separate gitu between work and personal. Jadi nothing personal kalau misalnya let's say diomongin apa tentang work related, jangan baper, maksudnya iya di sini dia nggak mau makan sama gua nih kayaknya. Tapi kayak ya maksudnya it's just work. I mean dia yang penting diomongin ada poinnya gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku apa ya, sisi negatif ya tadi ya Mbak. Kalau untuk negatifnya itu paling kurangnya itu kadang perasa komunikasi gitu perasa. Tapi kata perasa itu kadang dipatahkan oleh orang-orang yang suka berbicara, udah ngomong tanpa berpikir, gitu aja baperan. Iya, jangan pakai baper buat ini sih kamu ya. Dengan tanpa ada rasa bersalahnya dia tidak intro dirinya gitu, tidak mengetahui bahwa dirinya tuh apakah benar atau salah, dengan mudah ngomong baperan, nggak mikir apa ke situ. Habis itu ditambah kalau yang sering kali dilihat ya itu budaya sopan santun, adabnya emang kadang mereka mementingkan dirinya sendiri, egois lah. Seperti di kereta aja deh, di kereta kan emang ada prioritasnya kan, misal orang tua atau ibu hamil itu harus diprioritaskan untuk duduk. Tapi kadang ada yang memilih untuk bodo amat, main HP aja dah, serasa nggak melihat, setelah ditegur baru dia mau. Jadi nggak ada empatinya gitu, kurang. Gara-gara ya dia cukup asik dengan gadgetnya aja atau dengan temannya lagi seperti itu. Pasti paling gampang yang informal nggak sih? Karena nggak relate sama kerja sama sekali kan, bisa masuk dari hobi atau bikin aktivitas. Komunikasi juga sih. Iya. Komunikasi itu juga karena di sini berbagai macam generasi, seenggaknya komunikasi itu juga harus terjalin dengan baik sih. Itu sih salah satunya. Jadi biar pasti kan generasi perbedaan yang mencolok umur tuh, umur, pola pikir pasti mencolok. Seenggaknya harus dikomunikasikan dengan baik. Jadinya kayak ada jembatan tuh antara misalkan lah Pak Bos itu generasi X ngomong sama nih anak masih generasi Z, kata yang muda kan gitu. Jadi harus komunikasinya juga harus bagus. Jadi bisa si bapaknya paham apa yang dia mau, dia pun juga paham apa yang si bapak mau. Itu sih salah satunya gitu. Jadi memahami satu sama lain. Iya, memahami satu sama lain. Adapt lah, Iya, jatuhnya. betul.